Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang akuntansi di Indonesia. Saya Islamiati Nurjanah, NIM B201700061. Saya Nita Setiawati, NIM B200170062. Saya Elisa Norala dengan NIM 64. Yang pertama, sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Tahun 1642, pada era penjajahan Belanda, praktik akuntansi dapat ditelusuri. Pada tahun 1747, praktik akuntansi telah ditemukan dengan contoh terdapat praktik pembukuan yang dilaksanakan Ampiwan Society di Jakarta. Tahun 1907, fungsi audit mulai diperkenalkan di Indonesia. Tahun 1915, berdirinya jawatan akuntan di negara. Tahun 1918, berdirinya kantor akuntan publik yang pertama yang didirikan oleh Fresh dan Hopweg. Tahun 1947, terdapat satu orang akuntan berbangsa Indonesia, yaitu Profesor Dr. Abu Tari, setelah Belanda mundur dari Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Pada tahun 1952, pembukaan jurusan akuntansi di Universitas Indonesia, dan sepanjang tahun 1990 hingga sekarang, pembukaan sekolah atau jurusan akuntansi semakin meningkat. Selanjutnya, yaitu faktor lingkungan dan praktik akuntansi, dapat dilihat di tabel berikut ini. Yang kedua, kerangka institusional dan legislatif. Yang pertama, komersial kode. Yang kedua, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 tentang Laporan Keuangan Perusahaan. Yang keempat, Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Yang kelima, Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 1998. Selanjutnya, pelaporan keuangan dan persyaratan pengungkapan. Lembaga yang berhubungan dengan aspek pelaporan keuangan di Indonesia, yang pertama yaitu Direktorat Jenderal Pajak, yang kedua Bank Indonesia, yang ketiga Bank Dana Reksa, yang keempat BAPEPAM. Isi Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1996. Yang pertama, laporan keuangan didasarkan pada standar akuntansi yang ditentukan oleh IAI DAB. Peraturan BAPEPAM dan akuntansi publik mengaudit laporan tersebut. Yang kedua, laporan keuangan harus disajikan 2 tahun terakhir atau sejak perusahaan memulai bisnisnya. Perusahaan yang baru saja memulai kegiatan operasinya kurang dari 2 tahun. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan harus menunjukkan secara terpisah sebagaimana diatur dalam PSAK. Yang keempat, perusahaan harus mengungkapkan semua interaksi yang mempengaruhi ekuitas dan membandingkan saldo awal dengan saldo akhirnya. Ada ringkasan terpisah yang ada dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan harus mengungkapkan informasi segmen bisnis sebagaimana dinyatakan laporan keuangan. Yang keenam, informasi tambahan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK. Yang selanjutnya, kualitas pelaporan keuangan dan transparansi. Yang pertama, peningkatan kualitas laporan keuangan merupakan instrumen penting dalam mengembangkan pasar modal, meskipun karakter pasarnya ditandai oleh masalah struktural dan masalah ekonomi dan politik. Yang kedua,
Penelitian yang dilakukan oleh Cair dan Giga pada tahun 1998 menunjukkan bahwa luas pengungkapan di dalam laporan tahunan perusahaan Indonesia untuk tahun yang terakhir 1994 hanya sebesar 55% dari total item disclosure yang terdapat dalam standar akuntansi internasional. Yang keempat, survei yang dilakukan PricewaterhouseCoopers tahun 1999 menunjukkan Indonesia berada pada ranking rendah di antara 12 negara Asia Australia dalam hal disclosure dan transparansi, akuntabilitas pada pemegang saham, board process, auditing, dan kepatuhan. Yang kelima, studi yang dilakukan Tierney tahun 2001 menunjukkan bahwa level disclosure perusahaan Amerika 97%, sementara Indonesia 96%. Yang selanjutnya, perkembangan organisasi profesi akuntansi. Yang pertama, tahun 1954 muncul Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan. Yang kedua, tahun 1957 mahasiswa akuntansi dari UI lulus, kemudian mendirikan IAI pada tanggal 23 Desember 1957 yang dibantu oleh akuntan senior lulusan Belanda. Yang ketiga, tahun 1967, profesi akuntansi berkembang pesat setelah dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1968. Yang keempat, tahun 1973, IAI membentuk Komite Noma Pemeriksaan Akuntan atau KNTA. Tahun 1974 membentuk YPIAI. Tahun 1955 membentuk TKPA dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, tahun 2001, Departemen Keuangan mengeluarkan draft akademik tentang RUU AP yang membahas tentang UU Akuntansi Publik yang baru. Isinya yaitu 1. Melindungi kepercayaan publik yang diberikan kepada akuntan publik. Yang kedua, memberikan kerangka hukum yang lebih jelas bagi akuntan publik. Yang ketiga, mendukung pembangunan ekonomi nasional dan menyiapkan akuntan dalam menyongsong era liberalitas jasa akuntansi publik. Berikut struktur organisasi IAI. Selanjutnya adalah standar akuntansi di Indonesia. Yang pertama, evolusi standar akuntansi keuangan Indonesia. Pada tahun 1973, orientasi penyusunan standar didasarkan pada prinsip akuntansi yang berterima umum atau GAAP. Pada tahun tersebut, IAI membentuk komite ad hoc untuk mengembangkan prinsip akuntansi Indonesia. Sampai dengan awal 1990-an, lebih dari 200 perusahaan terdapat di pasar modal tersebut. Yang kedua, Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK. Pada tahun 1994, KPAI berubah nama menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan atau KSAK. Tahun 1998, struktur proses KSAK diubah untuk lebih memperkuat proses perumusan standar akuntansi. Pertama, dibentuk badan yang lebih independen, yaitu Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK. Kedua, 3 staf full-time diangkat untuk mendukung DSAK. Ketiga, prosedur DSAK direvisi untuk memperbaiki perumusan standar akuntansi. IAI juga membentuk Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan atau DKSAK yang bertugas untuk memberikan saran kepada DSAK tentang isu akuntan yang harus ditandatangani melalui standar akuntansi. Yang kedelapan,
Penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Ada 5 tahapan agar proses penyusunan standar akuntansi dianggap dengan baik. Yang pertama, desain. Draft diidentifikasi dan diteliti. Yang kedua, approval. Draft direview. Yang ketiga, education. Penjelasan tentang pengaruh dan implementasi standar yang baru. Yang keempat, implementation. Ketentuan dalam standar diaplikasikan ke dalam perusahaan. Yang kelima, enforcement. Pengawasan dan pemberian sanksi. Menurut DSAK, proses penyusunan standar akuntansi keuangan melibatkan 8 tahap, yaitu issues identification, 2. Preliminary consideration, yang ketiga, preparation of accounting discussion paper, yang keempat, preparation of exposure draft atau ED, yang kelima, publication of ED, yang keenam, public hearing, yang ketujuh, PSAK preparation, yang kedelapan, approval and promulgation. A. Periode sebelum Kongres ke-8. Yang pertama, organisasi dan dana. Anggota Komite SAK terdiri dari 17 orang dipimpin oleh ketua, wakil, dan sekretaris. Dana yang digunakan berasal dari sumbangan, kerjasama organisasi pemerintah, perusahaan dan proyek Bank Dunia atau DEPCO. Yang kedua, due process prosedur. Penyusunan SAK dimulai dari penyusunan agenda topik SAK. Topik yang sudah disepakati adalah exposure draft. Kemudian diselenggarakan public hearing, kadang juga melakukan limited hearing untuk mendengarkan pakat atau konstituen tertentu. Hasil komite periode 1994 sampai dengan 1998 adalah diterbitkannya 22 SAK baru, 3 revisi SAK, 4 interpretasi SAK, dan 35 review SAK IAI berbahasa Inggris. B. Periode setelah Kongres ke-8. 1. Organisasi dan dana. Komite menjadi lebih kecil dengan mengurangi jumlah anggota menjadi 7 atau 9 orang. Dibentuk lagi tim teknis dan dipimpin oleh direktur riset. Terdapat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh anggota komite. Komite cukup mempunyai ketua yang bertanggung jawab untuk memimpin rapat, pengembangan dan pengawasan, kerjasama dengan pengurus, melakukan kontrak dengan pengurus pusat, Ikatan Akuntansi Indonesia, dan lain-lain. Tim teknis membuat anggaran biaya komite setiap tahun. Pengurus pusat yang dibantu Advisory Council menyediakan dana yang anggarannya telah disetujui bersama antara pengurus pusat, Advisory Council, dan komite SAK. Yang kedua, due process procedure. SAK dikembangkan dan disahkan oleh komite dan perlunya perbaikan dalam due process. Komentar terhadap exposure draft diperpanjang menjadi 6 bulan. Kualitas bahasa juga harus ditingkatkan sehingga publik bisa berkomentar lebih banyak tentang isu pokok standar. Rapat komite harus dirancang secara terbuka untuk publik sebagai pengamat. Penyebaran hasil tertulis baik hasil antara maupun final diperluas dan diperbanyak dengan menggunakan media yang tersedia. 9. Adopsi International Financial Reporting Standard atau IFRS. Penjelasannya terdapat di buku pada tabel 5.3 dan tabel 5.4.